Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Setelah malam hari kita boleh beristirahat. Pagi ini sebelum melakukan segala kegiatan atau aktivitas kita bersyukur boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan akan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Allah ya. Pembacaan kita dari kitab Yesaya pasal 61. Ya, ini satu nubuatan dari Yesaya dan sudah tergenapi, yaitu ketika Yesus membacakan satu kitab yang diberikan kepadanya, walaupun pada waktu itu orang-orang tidak percaya karena Yesus berkata firman itu digenapi pada saat dia membacanya. Nah, firman itu yaitu Yesaya pasal 61 ayat 1 berbunyi demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan dari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Nah, siapakah gerangan yang dimaksud oleh Nabi Yesaya? Kalau kita melihat ini dikutip lagi di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Diulang lagi ya. Ya, di dalam Lukas pasal yang 4 itu latar belakangnya Yesus membacakan satu kitab. Di ayat 16 berbunyi demikian. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Genaplah. Nah, Roh Tuhan Allah ada padaku. Nah, waktu Yesus berkata hari ini genaplah, dipenuhilah. Jadi berarti yang dinyatakan di dalam Yesaya pasal 61 tadi ya dalam bentuk nubuatan, kalau kita melihat di dalam Yesaya tadi digenapi di dalam diri Yesus. Ya, digenapi di dalam diri Yesus. Walaupun nanti kita lihat respon daripada orang-orang pada saat itu marah ya. Ini kok ngaku-ngaku firman digenapi, berarti dia yang adalah Allah. Masa Yesus adalah Allah? Nah, ketidaktahuan mereka membuat mereka tidak percaya dan marah ya, hendak menganiaya Yesus waktu itu. Nah, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Jika ini memang digenapi di dalam diri Yesus, sebagaimana Yesus berkata, nas ini genap pada hari ini. Nah, ini berbicara bukan hanya masalah
bangsa Yehuda yang tadi tertawan, ya nanti akan tertawan, kemudian ini semacam pengharapan kepada mereka. Ini tidak berbicara hanya sebatas secara fisik, membebaskan yang tertawan dalam pengertian ada pasukan yang menangkap umat itu kemudian membelenggu, kemudian dibebaskan dari tawanan ya. Pembebasan ya mereka yang terkurung, kelepasan dari penjara. Tetapi ini lebih berbicara kepada keselamatan yang dimana manusia yang terbelenggu dengan dosa, ya terbelenggu dengan kuasa-kuasa kegelapan, datangnya Yesus, ya digenapinya firman ini menunjukkan bahwa Yesus memberikan kelepasan kepada setiap orang yang terbelenggu dengan dosa. Nah, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Kabar baik, kabar sukacita. Ya, kalau kepada orang sengsara kabar baiknya apa? Ada penghiburan, ya ada sukacita. Kalau orang-orang sakit beritanya apa? Ada kesembuhan. Ya, kalau orang buta kabar baiknya bisa melihat. Orang tuli kabar baiknya adalah bisa mendengar. Orang lumpuh berjalan. Ya, orang yang mengalami kesusahan ditolong mendapatkan rezeki, mendapatkan berkat yang berlimpah. Ini kabar baik. Ya, kabar baik. Nah, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Nah, untuk menghibur orang yang berkabung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Allah jelas yang dimaksud oleh Yesaya, sebagaimana Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa firman itu, nubuatan itu digenapi. Jadi Yesus datang untuk memberikan keselamatan. Yesus datang ke dunia memberikan kelegaan. Yesus datang ke dunia yang Dia adalah Allah. Roh Allah ada padanya, yang punya pengertian Dia adalah Allah. Dialah Tuhan yang datang ke dunia menjadi sama dengan manusia dan untuk memberikan pembebasan, memberikan kelepasan kepada manusia dari tawanan. Ya, dari tawanan apa? Tawanan dosa. Tawanan kematian yang abadi itu, tawanan neraka ya. Tadinya manusia itu yang sudah jatuh dalam dosa, setelah kehilangan kemuliaan Allah itu kan akan masuk dalam neraka, ditawan dia ya. Karena upah dosa adalah maut, tetapi Yesus datang melepaskannya ya. Jadi dibebaskannya kita dari belenggu itu, dari tawanan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan ya, di mana kita mendapatkan pemeliharaan Allah, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa ya dalam hidup ini. Jadi Yesus datang juga tidak hanya sekedar berbicara untuk kehidupan yang akan datang, tapi juga kehidupan masa kini. Jadi masa kini dan masa yang akan datang kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Untuk itulah Yesus datang memberikan kehidupan kepada kita. Di dalam ayat 8 berkata begini, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Wah, siapakah keturunan yang diberkati Tuhan? Ya, kalau pembacaan Yesaya ini memang berbicara kepada umat pilihan Allah ini ya, Israel dan Yehuda. Tetapi Allah tidak pilih kasih loh. Ya, Yesus datang, firman itu digenapi, ya, nats tadi, Yesus tidak hanya berbicara untuk orang Israel, untuk orang Yahudi, ya, tetapi untuk semua orang yang percaya, semua orang yang percaya kepada Yesus, semua orang yang mengikut Kristus, mengikut jalan Tuhan, orang itu akan diberkati, orang itu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, menarik sekali, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga kamu semua akan melihat, mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan.
Jadi kita anak-anak Tuhan, orang percaya, keturunan kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Suatu ketika sang pemazmur berkata begini, dia melihat ya bagaimana pengalamannya bersama dengan Tuhan, dan dia berkata dalam pengalamannya, penglihatannya dan keyakinannya bahwa anak-anak orang yang beriman, anak orang yang percaya belum pernah dia lihat menjadi peminta-minta, menjadi pengemis. Mengapa? Karena anak atau anak cucu daripada orang percaya itu, keturunannya tidak akan jadi peminta-minta, tidak jadi pengemis, justru memberkati, memberi. Kenapa memberi? Karena diberkati. Ya, bukan jadi ekor melainkan kepala. Ya, tidak akan menjadi meminta-minta roti anak-anak kita. Ini sesuatu yang kita syukuri dalam hidup ini, bahwa Yesus memberikan sukacita kepada kita, memberikan kelepasan kepada kita, memberikan kelegaan kepada kita, juga memberkati kita, memberkati anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita. Orang akan melihat, wah itu keturunan orang percaya, memang luar biasa, dahsyat, ya dikenal, menjadi pemimpin. Wow, luar biasa. Wah, sangat baik dan sangat-sangat memberkati banyak orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 10 berkata begini, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, Tuhan akan menumbuhkan kebenaran. Kita orang-orang benar akan nyata kebenaran kita, ya akan memancar, ya tidak bisa disembunyikan. Atau mungkin kita orang-orang benar saat ini mengalami penganiayaan, dizolimi, ditindas, ditekan, tapi akan ada waktunya. Akan ada waktunya kebenaran kita akan muncul, ya kebenaran kita akan muncul seperti terang yang luar biasa. Jadi kebenaran itu tidak bisa disembunyikan. Ya, walaupun banyak orang mau ya menghambat kebenaran itu atau mau menekan kebenaran itu, tetapi tidak akan mampu karena kebenaran itu akan muncul. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, ya, dan hidup di dalam kebenaran. Dikatakan dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Siapa yang membenarkan kita? Ya, Yesus, ya, Yesus. Jadi kita ini tadinya kan orang-orang yang sudah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa kita kan. Ya, tidak ada kebenaran di dalam diri kita, dan seorang pun di antara manusia tidak akan bisa membenarkan dirinya. Ya, sehingga dia berkata, aku bisa membenarkan diriku, aku bebas ya dari dosa. Tidak bisa. Saya bisa selesaikan masalah dosa saya? Tidak bisa. Tetapi Yesus yang menyelesaikan bagi kita, dan dia adalah kebenaran itu. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, jadi kita datang kepada dia. Hanya orang-orang yang ada di dalam Yesus adalah orang-orang yang dibenarkan, orang-orang benar. Sebab yang membenarkan hanya Yesus. Yesuslah jalan dan kebenaran itu. Jadi kita bersyukur bahwa nubuatan dari kitab Nabi Yesaya, ya, telah digenapi ketika Yesus membaca nats itu dan berkata, hari ini nats itu tergenapi ketika engkau mendengarkan. Jadi Yesus berkarya di dalam hidup kita, membenarkan kita. Siapa yang dibenarkan? Orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang menerimanya, ya, yang percaya kepadanya, mendapatkan pembenaran dari Tuhan. Jadi secara posisi kita adalah orang-orang benar. Ya,
Wah, ini kan suatu sukacita besar ini. Ya, karena kita adalah orang-orang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang benar, orang-orang yang dibenarkan Tuhan, bahwa maka kita akan terus mengalami ya sukacita daripada Tuhan. Hanya sukacita orang-orang benarlah ya yang menjadikan sukacitanya itu benar, abadi. Nah, maksud saya begini, ada orang yang merasa bersukacita tapi dia bukan orang benar. Nah, sukacita mereka itu sukacita dunia, sukacita yang semu, sukacita yang ya tidak abadi. Ya karena mereka masih hidup di dalam ketidakbenaran. Ya berarti sukacitanya secara dunia saja. Tetapi orang-orang benar, dia bersukacita di dalam kebenaran, maka sukacita itu abadi. Jadi benar-benar bersukacita, sungguh-sungguh bersukacita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada saat membaca firman Tuhan Yesaya 61, ya kebetulan juga kita masuk dalam bulan Desember ini pas ya. Jadi kita mengerti, memahami bahwa ya firman ini sudah digenapi. Yesus datang ke dunia untuk memberikan pembebasan. Ya, tahun pembebasan dari Tuhan dikatakan ya. Jadi apa ya keuntungannya bagi kita firman ini genapi? Kita pertama harus percaya dulu ya kepada Dia, percaya kepada Yesus. Nah, maka kita mengalami keselamatan, mengalami kelegaan. Ya, jadi Dia bebaskan kita dari segala tekanannya. Sakit penyakit disembuhkan ya. Yang buta melihat, tuli mendengar ya. Yang berbeban berat diberikan jalan keluar. Kemudian kita orang-orang yang diberkatinya, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Ya, keturunan kita, anak cucu kita tidak akan jadi pengemis, tidak akan menjadi peminta-minta. Tapi keturunan kita adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini ya menolong kita untuk terus kita bersandarlah kepada Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang sia-sia kalau kita menjadi pengikut Kristus. Sebab kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri, dan kebenaran kita akan muncul yang bercahaya, ya akan muncul bahwa sekalipun kita mungkin mengalami perlakuan yang tidak baik, ya dizolimi dan mungkin dikatakan kita hidup ya jauh dari kebenaran atau mungkin dituduh menjadi orang kafir kan, ya tetapi kebenaran adalah kebenaran. Maka kebenaran itu akan muncul ya, dan kita sungguh-sungguh membuktikan dalam perjalanan hidup ini bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan ya. Dari kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita, keturunan kita adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Tetap semangat, tetap mengiringi Yesus. Salam damai, salam Natal buat kita, dan kita mau masuk dalam doa-doa kita.